Waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Bambang, PLT Kepala Sekolah, Pak Yasmi, Ketua Komite Sekolah dan tim, Pak HOC, Pak Haryo, dan juga Ibu DWP, Ketua DWP, Ibu Fitri Busron, dan Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nggak merasa lagi di Arab Saudi karena melihat anak-anak semuanya berpakaian daerah, berpakaian budaya Indonesia. Jadi rasanya Indonesia itu sangat dekat sekali dan Saudi sangat jauh sekali dari Wisma Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semua yang sudah berlatih keras 3 minggu tadi Pak Kapolsek. Selama 3 minggu untuk mengasah kreativitas, menciptakan karya seni, karya budaya yang mungkin nggak umum ya, bukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh pada umumnya, tapi kreasi-kreasi itulah yang nantinya akan membantu kalian dalam menghadapi berbagai perjalanan kelak di kemudian hari. Kreativitas itu adalah salah satu kunci kreativitas itu adalah hal yang akan sangat membantu adik-adik, anak-anak sekalian dalam menghadapi hidup nanti. Karena tanpa kreativitas hidup kalian akan lurus-lurus saja. Kalian nggak akan punya ide, nggak akan punya inisiatif baru, dan itu nggak bagus buat organisasi. Atau kalau nanti kalian punya perusahaan sendiri, perusahaan kalian nggak akan berkembang tanpa adanya kreativitas dari kalian. Jadi di sekarang ini sudah sangat baik ada program semacam ini untuk kalian bisa mengasah kreativitas kalian. Yang kedua, kemarin saya ketemu dengan orang-orang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan mengenai program ADEM dan ADIK. Saya cukup bahagia informasi buat ibu-ibu, khususnya buat orang tua murid, bahwasanya dari kemarin ada 45 ya Pak Kasih ya, lulusan dari sekolah Indonesia Jeddah. Ada 12 anak diterima di program ADIK. Tepuk tangan buat tersebut. Lebih dari 25% lulusan SIJ itu mendapatkan beasiswa pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia. Sebenarnya angka ini masih sangat kecil karena memang pemerintah sudah menyediakan program ADIK itu angkanya cukup besar, ada 2.000 orang khusus untuk anak-anak TKI, anak-anak PRI di luar negeri. Jadi saya berharap Pak Kapolsek tahun depan dari awal sudah mulai dilakukan semacam sosialisasi kepada anak-anak kelas 3 SMA mengenai berbagai jurusan-jurusan yang ada di Indonesia, kemana mereka bisa belajar, ilmu apa yang mereka bisa ambil. Jadi sudah ada bayangan, karena hasil evaluasi dari teman-teman Kemdikbud kemarin bahwasanya banyak anak-anak kita itu ya mereka nggak punya pemahaman yang pas mengenai jurusan-jurusan, sehingga mereka asal pilih jurusan dan kadang pilih tempat-tempat yang persaingannya sangat besar. Misalkan mereka pikir wah FDUI keren, FKUI keren, maka saya mau masuk itu. Padahal persaingan di jurusan-jurusan tertentu itu sangat tinggi. Jadi ada baiknya kalau dari sekolah juga mulai sampaikan kepada anak-anak terutama yang di kelas 3, kasih 1 sesi khusus, 2 sesi, 3 sesi, boleh lebih gitu kan, bagaimana mereka bisa memilih jurusan mereka di perguruan tinggi nantinya. Karena program ADIK ini sangat baik sekali ya, karena benar-benar beasiswa penuh, dapat uang saku, nggak bayar uang kuliah. Nah buat ibu-ibu yang orang tua murid, ini peluang yang sangat besar buat anak-anaknya nanti bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan bisa merubah nasibnya insya Allah menjadi lebih baik dengan melalui pendidikan. Yang kedua soal ADEM yang untuk sekolah SMA.
Memang mungkin berat buat orang tua murid melepas anaknya baru lulus SMP ke Indonesia, gitu kan, dilepas tinggal di Indonesia sendiri. Tapi saya baru tahu kemarin kalau program ADEM itu anak akan dititipkan, jadi nggak dilepas dikasih uang kemudian mereka cari kos sendiri, enggak. Tapi tetap diatur oleh Kementerian Pendidikan, misalkan sekolahnya di satu daerah maka dia akan dikoskan di rumah guru, jadi tetap dicarikan tempat tinggal dan lain sebagainya. Dan satu hal yang paling baik dari ADEM ini untuk wali murid ya, semua peserta ADEM akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan adik. Jadi kalau anak dari SMA dimasukkan dalam program ADEM, kemungkinan dia selama dia sekolah dengan lancar ya, tidak macam-macam, selama dia lulus, kalau dia lulus SMA nanti, dia akan dapat prioritas untuk masuk pendidikan perguruan tinggi dengan skema beasiswa. Siapa anak-anak yang mau? Siapa yang mau kuliah? Angkat tangan. Nanti bilang ke bapak ibunya ya. Jadi jangan, nggak apa-apa pisah dari orang tua. Saya lulus SMP juga pisah dari orang tua. Jalan sendiri ke luar negeri malah, jadi nggak masalah lagi di Indonesia, dan itu semua dititipkan. Jadi nggak dilepas, bukan anak dikasih uang saku terus nyari kos sendiri, enggak, tapi akan diatur oleh Kementerian Pendidikan kita di mana mereka tinggal, di mana mereka akan kos, biasanya dititipkan di rumah para guru yang ada di sekolah itu. Jadi saya minta kepada orang tua murid, para wali murid, mari kita manfaatkan fasilitas ini, karena memang ada fasilitas khusus buat putra putri PMI kita yang ada di luar negeri. Jadi kemudian juga pada pihak sekolah mohon bisa dilakukan sosialisasi yang lebih gencar, sehingga harapan kita tahun depan paling tidak peserta adik kita bisa meningkat drastis. Kalau tahun ini dari 45 murid dapat 12, seharusnya bisa lebih, tapi kemarin ada beberapa kekeliruan informasi ya, sehingga anak-anak yang harusnya bisa, yang mestinya bisa dapat, tapi akhirnya miss karena ada simpang siuran informasi, dan itu sangat disayangkan. Nah, untuk tahun depan mudah-mudahan bisa dipertahankan dan ditingkatkan jumlahnya. Kira-kira berapa tahun depan yang akan lulus SMA Pak? Ada 50 orang. Kalau fasilitasnya sangat banyak. Jadi Jeddah itu dapat semacam prioritas karena selama ini diambil oleh Malaysia itu bisa ratusan yang diterima. Nah, Jeddah itu saya berharap tahun depan kita bisa paling tidak kita meningkat dari tahun ini 25% bisa 50%, kalau bisa lebih juga akan lebih baik. Jadi sekali lagi kepada orang tua murid, manfaatkan peluang ini. Kapan lagi bisa kuliah nggak bayar, dikasih uang saku tiap bulan. Jadi siapkan anak-anaknya untuk bisa untuk mau dikirim ke Indonesia, sekolah di Indonesia. Nanti setelah kalau yang pulang lewat tahlil pun sobiyin gitu kan, 10 tahun lagi juga sudah bisa masuk Saudi dengan status sudah jadi sarjana, dan semoga sudah mendapatkan pekerjaan tetap atau jadi pengusaha di kemudian hari dan bisa berbisnis di Saudi nantinya. Jadi peluang itu ada, dimanfaatkan sebaik mungkin. Sayang kalau enggak, karena kemarin dari Kemdikbud juga bilang Saudi itu masih terlalu sedikit Pak. Malaysia itu setiap tahun bertambah terus. Nah, tahun ini mari kita tambah ya Pak. Dan teman-teman, Bapak Ibu guru ya, kita targetkan supaya lebih banyak. Dan juga ada, memang mungkin masih ada beberapa isu terkait pemulangan anak-anak yang tidak berdokumen, undocumented. Tapi insya Allah kita akan coba cari cara ya karena banyak kasus dimana kalau anak masih kecil, anak-anak SMA harus pulang, itu biasa orang tuanya juga diminta pulang. Nanti kita coba bicara dengan KBRI Riyadh untuk meminta semacam keringanan atau dispensasi terkait hal ini. Siapa tahu dikasih, jadi kita juga bisa meningkatkan jumlah peserta ADEM kita. Saya rasa itu saja teman-teman, anak-anakku sekalian. Selamat bergembira, selamat menampilkan hasil karya kalian. Nggak usah mikir menang kalah, itu hal biasa. Yang penting kalian bergembira, berbahagia, dan juga bisa menikmati acara ini sambil terus berkreasi. Jangan berhenti untuk berkreasi, oke? Mana suara anak-anakku?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.